Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja. Kalau di video sebelumnya kita sudah pernah belajar pertidaksamaan rasional. Nah, pada kali ini kita akan belajar pertidaksamaan irasional. Untuk bentuk soal pertidaksamaan irasional itu ada 6 bentuk. Yang pertama, akar fx lebih kecil dari k. Kemudian akar fx lebih besar dari k. K ini adalah konstanta. Kemudian akar fx lebih kecil dari akar gx, akar fx lebih besar dari akar gx, akar fx lebih kecil dari gx, akar fx lebih besar dari gx. Bentuk pertama sampai kelima itu syaratnya sama dan juga penyelesaiannya juga sama. Syaratnya yaitu fx-nya lebih besar dari 0, gx-nya lebih besar dari 0, dan penyelesaiannya itu dengan cara dikuadratkan. Kemudian untuk bentuk yang terakhir yaitu akar fx lebih besar dari gx, itu syaratnya fx lebih besar dari 0 dan penyelesaiannya itu adalah gx lebih kecil dari 0 atau dikuadratkan. Kita langsung saja ke contoh soal yang pertama, yaitu akar dari x plus 10 lebih kecil dari 5. Nah, langkah pertama kita tentukan syaratnya dulu. Ini termasuk ke dalam bentuk yang mana? Yang ini kan, akar fx lebih kecil dari k. Jadi syaratnya itu adalah fx lebih besar dari 0. Karena nggak ada gx-nya, jadi ini tidak usah. Dan penyelesaiannya itu dikuadratkan. Kita cari syaratnya dulu, yaitu fx lebih besar atau sama dengan 0. Fx-nya adalah x plus 10. Jadi x plus 10-nya itu lebih besar dari 0. Jadi x-nya lebih besar dari plus 10 pindah jadi negatif 10. Ini syaratnya. Kemudian setelah mencari syarat, kita langsung ke penyelesaiannya. Penyelesaiannya adalah dengan dikuadratkan. Yang kiri kita kuadratkan, kemudian yang kanan juga dikuadratkan. Akar kalau dikuadratkan akarnya hilang, jadi x plus 10 lebih kecil dari 5 pangkat 2 itu 25. Jadi x lebih kecil dari 25 plus 10 pindah jadi min 10. Jadi x lebih kecil dari 15. Kemudian kita tentukan garis bilangannya. Kita tentukan daerah penyelesaiannya. Di sini ada 2x, yaitu min 10 sama 15. Letakkan yang paling kecil itu di paling kiri. Berarti yang di sini min 10, di sini 15. X lebih besar atau sama dengan min 10. Kalau lebih besar itu berarti tanda panahnya ke kanan. Ini min 10-nya karena lebih besar jadi arahnya ke kanan. Karena ada tanda sama dengannya berarti ini tertutup. Nah, yang ini x lebih kecil dari 15 berarti arahnya ke kiri 15. Ini 15-nya arahnya ke kiri. Kemudian dia tidak ada sama dengannya, berarti terbuka. Jadi daerah penyelesaiannya adalah yang terlewati oleh dua garis panahnya. Berarti daerah yang tengah yang ini. Ini yang kita arsir. Karena daerah yang tengah itu terlewati oleh garis yang ini dan juga garis yang ini. Berarti himpunan penyelesaiannya negatif 10 lebih kecil atau sama dengan, karena tertutup, dari x lebih kecil dari 15. Ini tidak ada sama dengannya karena terbuka. Selesai, gampang ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Oke, contoh soal yang nomor 2, yaitu akar dari x min 3 lebih besar dari 2. Nah, ini bentuk yang mana kira-kira? Bentuk yang ini kan, akar fx lebih besar dari k. Karena ini adalah konstanta duanya, tidak ada unsur x-nya. Langkah pertama kita cari syaratnya dulu. Syaratnya adalah fx lebih besar dari 0. X-nya adalah x min 3. X min 3-nya lebih besar dari 0. Berarti x-nya lebih besar dari 3. Kemudian kita cari penyelesaiannya. Untuk penyelesaiannya itu dikuadratkan. Kita kuadratkan, yang kiri dikuadratkan, yang kanan juga dikuadratkan. Akar kalau dikuadratkan akarnya hilang, jadi x min 3 lebih besar dari 2 kuadrat itu 4.
Jadi X lebih besar dari 4. Ini pindah jadi plus 3. Jadi X lebih besar dari 7. Kemudian kita cari daerah penyelesaiannya. Kita gambar garis bilangannya. Ada 2X yaitu 3 dan 7. Di sini 3, di sini 7. X lebih besar atau sama dengan 3. Karena ada sama dengannya, berarti dia tertutup. Karena lebih besar, jadi arahnya ke kanan. Kemudian untuk yang X lebih besar dari 7, ini 7-nya, karena tidak ada sama dengannya, berarti dia terbuka. Lebih besar, berarti arah panahnya ke kanan. Nah, daerah yang terlewati oleh dua garis, yang mana? Di sini, atau di sini? Tentu di sini ya. Nah, ini daerah arsirannya. Jadi X-nya lebih besar dari 7. Jadi himpunan penyelesaiannya X lebih besar dari 7. Tidak ada sama dengannya ya, karena dia terbuka. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya, yaitu akar dari 2X plus 8 lebih kecil dari akar X plus 5. Soal nomor 3 ini bentuknya yang ini kan. Akar Fx lebih kecil dari akar Gx. Untuk syarat dan penyelesaiannya sama, yaitu Fx lebih besar atau sama dengan 0, Gx lebih besar dari sama dengan 0, dan penyelesaiannya dikuadratkan. Kita cari syaratnya dulu. Untuk syaratnya adalah Fx lebih besar dari 0, Fx-nya ini, Gx-nya ini. Berarti Fx 2x plus 8 lebih besar atau sama dengan 0. Jadi 2x lebih besar dari negatif 8. X lebih besar dari negatif 8 dibagi 2, negatif 4. Kemudian syarat kedua yaitu Gx lebih besar atau sama dengan 0. Gx-nya adalah X plus 5 lebih besar atau sama dengan 0. Jadi X-nya lebih besar atau sama dengan plus 5 pindah jadi negatif 5. Kita lanjut ke penyelesaiannya. Kita kuadratkan masing-masing ruas. Yang kiri dikuadratkan, yang kanan juga dikuadratkan. Akar kalau dikuadratkan berarti akarnya hilang menjadi 2x plus 8. Lebih kecil dari, ini juga akarnya hilang karena dikuadratkan jadi X plus 5. Kita kelompokkan yang X dengan X, yang tidak ada X-nya dengan yang tidak ada X-nya. 2X tetap di kiri, X pindah ke kiri jadi min X. Lebih kecil, ini 5 tetap di kanan, plus 8-nya pindah ke kanan jadi negatif 8. 2X dikurang X jadi X. Lebih kecil dari 5 dikurangi 8 itu negatif 3. Kita tentukan daerah penyelesaiannya. Di sini ada 3x. Yang pertama negatif 4, negatif 5, yaitu negatif 4, negatif 5 dan negatif 3. Ada 3x. Yang paling kecil kita letakkan paling kiri. Yang paling kecil yaitu negatif 5. Berarti negatif 5 di sini. Kemudian di sini negatif 4, di sini negatif 3. X lebih besar atau sama dengan negatif 4. Ini negatif 4-nya ada sama dengannya, berarti dia tertutup. Lebih besar, arahnya kemana? Ke kanan. Nah, ini ke kanan. Kemudian yang kedua, X lebih besar atau sama dengan negatif 5. Ini negatif 5, karena ada sama dengannya, jadi dia tertutup. Lebih besar berarti arahnya ke kanan juga. Nah, ini ke kanan. Kemudian yang ini X lebih kecil dari negatif 3. Ini negatif 3-nya lebih kecil, ada sama dengannya tidak? Tidak ada. Berarti dia terbuka. Karena lebih kecil berarti arahnya ke kiri. Dia arahnya ke kiri. Karena ada 3 garis, kita pilih daerah yang terlewati oleh 3 garis tersebut. Berarti daerahnya yang mana? Yang ini kan daerahnya. Nah, karena ada 3 garis, 1, 2, 3. Berarti dari min 4 sampai min 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 4 lebih kecil atau sama dengan, karena tertutup, dari X, ini X-nya,
Kemudian lebih kecil dari negatif 3. Tidak ada sama dengannya karena terbuka. Selesai. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya yang nomor 4, yaitu akar dari X plus 3 lebih kecil atau sama dengan X plus 1. Ini merupakan bentuk soal yang ini kan. Nah, yang ini. Akar fx lebih kecil dari gx. Nah, untuk syarat dan penyelesaiannya juga sama seperti soal-soal sebelumnya, yaitu fx lebih besar atau sama dengan 0, gx lebih besar atau sama dengan 0, dan penyelesaiannya dikuadratkan. Kita cari syaratnya dulu, yaitu fx lebih besar dari 0. Fx-nya adalah x plus 3. X plus 3 lebih besar atau sama dengan 0. Jadi x-nya lebih besar atau sama dengan negatif 3. Itu yang fx. Sekarang yang gx-nya. Gx lebih besar atau sama dengan 0. Gx-nya adalah x plus 1 lebih besar atau sama dengan 0. Jadi x-nya lebih besar atau sama dengan negatif 1. Syaratnya selesai. Sekarang kita cari penyelesaiannya. Untuk penyelesaiannya tadi untuk bentuk yang ini itu kita kuadratkan. Kita kuadratkan ruas kanan dan kirinya. Ini dikuadratkan, ini juga dikuadratkan. Akar dikuadratkan, akarnya hilang jadi x plus 3 lebih kecil dari x plus 1 dikuadratkan. Masih ingat cara menguadratkannya? Cara menguadratkannya adalah x plus 1 dikuadratkan itu kan x plus 1 dikali x plus 1. Kita kalikan x kali x itu x kuadrat, x kali plus 1 jadi x, 1 kali x jadi positif x, 1 kali 1 itu 1. Ini bisa disederhanakan, x kuadrat, x tambah x jadi 2x, ini plus 1. Atau lebih gampangnya gini, x dikuadratkan jadi x kuadrat, kemudian 2 kali 1 kali x, 2 kali 1 kan 2, kali x jadi 2x, 1 kuadrat itu 1. Itu untuk cara cepat menguadratkan. Di x plus 1 kuadrat itu x kuadrat plus 2x plus 1. Yang kirinya kita pindahkan semuanya ke kanan. Kalau kita pindahkan semuanya ke kanan, jadi ini di kiri tinggal 0 kan. Ini lebih kecil. X kuadrat ada temannya nggak? Tidak ada. Jadi ditulis lagi. Nah, x pindah ke kanan jadi negatif x kan. 2x dikurangi x, 2x dikurangi x jadi positif x. Kemudian 3 pindah ke sini jadi negatif 3. Jadi 1 dikurangi 3 itu negatif 2. Nah, kita tukar dulu ya. Kita tukar, ini jadi sebelah kiri, ini sebelah kanan. Kalau kita tukar jadi seperti ini. X kuadrat plus x min 2. Ininya juga jadi terbalik. Karena ini lebih kecil, kita balik jadi lebih besar atau sama dengan 0. Kita faktorkan bentuk kuadrat. Masih ingat tuh cara memfaktorkan? Di sini x, di sini x. Cari dua angka. Kalau dikalikan hasilnya negatif 2. Kalau dijumlahkan hasilnya positif 1. Angkanya berapa aja? Angkanya adalah min 1 dan plus 2. Ini kalau dikalikan jadi min 2. Kalau dijumlahkan jadi positif 1. Yang ini adalah x sama dengan 1. Ini x sama dengan negatif 2. Itu pembuat nolnya. Kalau kita gambar di garis bilangan, ini negatif 2 ya, yang paling kecil di kiri. Ini 1. Ketika kita uji coba dengan 0, kita masukkan 0 ke sini. 0 kuadrat ditambah 0 itu kan 0. Jadi hasilnya negatif 2. Berarti ketika kita masukkan 0, hasilnya negatif, otomatis di sini positif dan di sini juga positif. Kemudian karena di sini lebih besar atau sama dengan 0, berarti kita cari yang positif karena lebih besar dari 0. Berarti daerahnya yang ini. Jangan lupa dia daerahnya tertutup karena ada sama dengannya. Ini daerah penyelesaiannya. Nah, kemudian kita gabungkan daerah penyelesaian ini dengan syarat. Berarti x-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4. 1, 2, 3, 4. Yang paling kecil itu paling kiri. Yang paling kecil berarti ini kan negatif 3. Kemudian negatif 1 di sini.
negatif 2 dulu ya. Negatif 2, baru negatif 1, baru 1. Tadi ini negatif 2 ke kiri. Berarti dari negatif 2 ke kiri arahnya. Nah, kemudian 1 ke kanan, berarti ke sini. Kemudian di sini X lebih besar atau sama dengan negatif 3. Ini tadi tertutup ya. Dua-duanya tertutup. Kemudian X lebih besar atau sama dengan negatif 3. Ini negatif 3-nya, karena ada sama dengannya dia tertutup. Karena lebih besar berarti arahnya ke kanan. Kemudian yang ini X lebih besar atau sama dengan negatif 1. Ini negatif 1-nya, karena ada sama dengannya berarti dia tertutup. Kemudian lebih besar berarti arahnya ke kanan juga. Berarti irisan daerahnya yang mana? Ya, berarti daerah ini kan. Ini daerahnya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X lebih besar atau sama dengan 1. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya, yaitu akar dari 3X plus 7 lebih besar atau sama dengan X min 1. Untuk soal ini termasuk ke bentuk soal yang mana? Yang ini kan, akar fx lebih besar dari gx. Jadi penyelesaiannya berbeda dengan soal-soal sebelumnya. Syaratnya itu fx lebih besar dari 0, dan penyelesaiannya itu gx lebih kecil dari 0 atau dikuadratkan. Jadi penyelesaiannya ada dua, gx lebih kecil dari 0 atau dikuadratkan. Yang pertama kita cari syaratnya dulu. Untuk syaratnya adalah fx lebih besar atau sama dengan 0. Fx-nya adalah ini, 3x plus 7. Jadi 3x plus 7 itu lebih besar atau sama dengan 0. Jadi 3x lebih besar atau sama dengan plus 7 pindah ke kanan jadi negatif 7. Jadi x-nya lebih besar atau sama dengan negatif 7 per 3. Atau bisa ditulis negatif 7 bagi 3 itu kan 2, 1 per 3. Kemudian kita cari penyelesaiannya. Nah, untuk penyelesaiannya tadi kan gx lebih kecil dari 0. Gx-nya mana? Gx-nya itu yang ini, x min 1. X min 1 lebih kecil dari 0. Jadi x lebih kecil dari min 1 pindah jadi positif 1. Penyelesaian berikutnya yaitu dikuadratkan. Kita kuadratkan, kiri dikuadratkan, kanan dikuadratkan. Akar dikuadratkan, akarnya hilang jadi 3x plus 7. X min 1 dikuadratkan, x kuadrat jadi x kuadrat. 2 kali negatif 1, negatif 2 kali x jadi negatif 2x. Negatif 1 dikuadratkan jadi positif 1. Kita pindahkan semuanya ke kanan. Berarti di sini jadi 0. Ini x kuadrat min 2x dikurangi 3x jadi negatif 5x. Plus 1 dikurangi 7 jadi negatif 6. Kita balik. Ini jadi sebelah kiri, ini jadi sebelah kanan. Jadi x kuadrat min 5x min 6. Ininya juga kita balik jadi lebih kecil atau sama dengan 0. Nah, ini kan bentuk kuadrat, berarti kita faktorkan. Di sini x, di sini x. Cari dua angka, kalau dikalikan hasilnya negatif 6, kalau dijumlahkan hasilnya negatif 3. Berarti angkanya berapa saja? Negatif 6 dan positif 1. Karena kalau dikalikan negatif 6 kali 1 itu negatif 6. Negatif 6 ditambah 1 negatif 5. Oke, untuk yang ini x-nya pembuat nolnya jadi x sama dengan 6. Yang ini x sama dengan negatif 1. Kalau kita buat garis bilangannya seperti ini, di sini di sini negatif 1, di sini 6. Kemudian kita uji coba dengan angka 0. Kita masukkan ke x. 0 kuadrat jadi 0, min 5 kali 0 jadi 0, jadi hasilnya min 6. Jadi ketika kita masukkan 0 hasilnya min 6. Berarti di sini kita tulis negatif. Karena di sini negatif berarti di sini otomatis positif. Kemudian kita lihat di sini lebih kecil dari 0. Kalau lebih kecil dari 0 kita ambil yang negatif.
Berarti yang tengah-tengah, karena ada sama dengannya, jadi dia tertutup. Nah, ini daerahnya yang tengah. Jadi daerah himpunan penyelesaian akhirnya kita buat garis bilangannya. Yang pertama yaitu X lebih besar atau sama dengan min 21/3. Karena lebih besar, jadi ke kanan. Kemudian ini tertutup. Untuk penyelesaian yang dikuadratkan itu kan antara min 1 dan 6. Tertutup juga. Ini di tengah-tengah. Jadi arsiran dari dua daerah tersebut ada di sini. Untuk penyelesaian soal nomor 5 ini, Gx lebih kecil dari 0 atau dikuadratkan. Nah, ini daerah penyelesaian untuk yang dikuadratkan. Sekarang kita cari daerah penyelesaian untuk Gx lebih kecil dari 0. Untuk Gx lebih kecil dari 0 kan yang ini. X lebih kecil dari 1. 1 itu kan ada di sini nih, antara min 1 dan 6, berarti di sini. Karena lebih kecil ke kiri. Dia ke kiri, ke sini. Nah, karena di sini atau, jadi hasil akhirnya itu bukan irisan, bukan yang ini, tapi mulai dari sini ke sini. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X lebih kecil atau sama dengan 6. Jadi ini juga terbawa, walaupun tidak terbawa oleh daerah X lebih kecil dari 6 karena di sini atau.